Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman PPG. Selamat datang di Johor Indonesia Channel. Kali ini kita akan melanjutkan soal dan pembahasan pretest PPG bagian 19. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Kita mulai dari soal nomor 1. Seorang guru akan mengajarkan materi memerankan salah satu tokoh dalam cerpen. Salah satu prinsip pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik yang harus ada adalah, kita perhatikan pilihannya di sini, pilihan yang A, menemukan masalah tentang tokoh dalam cerpen. Nah, menemukan masalah ini bukan termasuk dalam pembelajaran atau pendekatan saintifik. Ini lebih kepada pendekatan problem based learning. Jadi pilihan yang A ini kurang tepat teman-teman. Kemudian pilihan yang B, menentukan tujuan proyek pemeranan tokoh. Ini juga kurang tepat teman-teman. Kemudian pilihan yang C, menyusun laporan tentang kegiatan pemeranan. Ini juga tidak tepat. Kemudian pilihan yang D, menguji hipotesis tentang tokoh. Hal ini tidak perlu dilakukan dalam pendekatan saintifik. Jadi pilihan yang D ini tidak tepat. Nah, pilihan yang E, mempraktekkan pemeranan tokoh. Nah, ini pilihan yang sangat sesuai dengan prinsip pendekatan saintifik. Ini termasuk dalam kategori yaitu mempresentasikan atau mengkomunikasikan. Jadi pilihan yang tepat di sini adalah pilihan yang E. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jika seorang guru mengajar dengan kompetensi dasar mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi atau LHO berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan pendekatan saintifik, pada tengah kegiatan, guru meminta siswa secara berkelompok untuk membaca dan menyimpulkan informasi terkait dengan teks laporan hasil observasi. Menurut pendapat saudara, kegiatan tersebut termasuk ke dalam tahapan pembelajaran. Nah, karena di sini ada langkah-langkah yaitu membaca dan menyimpulkan informasi terkait dengan teks laporan hasil observasi. Yang jelas di sini pilihan yang A kita lihat, mengamati beragam contoh teks LHO. Ini kurang tepat teman-teman ya, mengamati beragam contoh ini. Kemudian yang B, menanya hal-hal terkait dengan struktur teks LHO. Pilihan yang B juga kurang tepat. Kemudian pilihan yang C, mencoba atau mengeksplorasi informasi teks LHO. Nah, pilihan yang ini tepat teman-teman ya. Karena di sini ada membaca dan menyimpulkan informasi terkait dengan teks laporan hasil observasi merupakan sintak dari pembelajaran saintifik yaitu mengeksplorasi. Kemudian pilihan yang D, mengasosiasi atau merumuskan informasi teks LHO. Pilihan yang D juga kurang tepat. Kemudian pilihan yang E, mengomunikasikan hasil identifikasi teks LHO. Jadi pilihan yang tepat adalah pilihan yang C teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang guru ingin mengajar materi memerankan salah satu tokoh dalam fabel. Dia kemudian mulai meminta siswa untuk membaca fabel, mendiskusikan isi fabel, mendiskusikan ciri dan struktur fabel, membagi peran tiap siswa, dan memerankannya di depan kelas. Menurut saudara, langkah yang kurang tepat pada tahapan model saintifik tersebut adalah, membaca fabel ini pada pilihan A sudah tepat teman-teman ya. Kemudian mendiskusikan isi fabel juga sudah sesuai. Kemudian pilihan yang C, mendiskusikan ciri dan struktur fabel, ini tidak perlu ya. Karena di sini memerankan ya. Materinya adalah memerankan salah satu tokoh dalam fabel. Kemudian pilihan yang D kita lihat,
membagi peran tiap siswa ini tepat. Kemudian yang E memerankannya di depan kelas, ini juga sudah sesuai. Jadi pilihan yang kurang tepat di sini pada tahapan model saintifik adalah pilihan yang C ini, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam suatu kegiatan pembelajaran, guru menggunakan model saintifik. Guru meminta siswa untuk membaca suatu jenis teks, mengajukan pertanyaan tentang teks tersebut. Ini membaca suatu teks ini adalah mengamati, kemudian mengajukan pertanyaan tentang teks tersebut adalah menanya, kemudian menyusun atau mengonstruksi teks tersebut adalah mengeksplorasi, dan mempresentasikan ini adalah mengomunikasikan. Tahapan pembelajaran yang belum dilakukan adalah pilihan yang A, mengamati sudah ada, menanya sudah tepat, kemudian pilihan yang C, mengeksplorasi juga sudah dilakukan, pilihan yang D, mengasosiasi atau merumuskan belum dilakukan. Kemudian pilihan yang E, mengomunikasikan sudah dilakukan. Jadi pilihan yang tepat di sini adalah pilihan yang D, teman-teman. Langkah yang belum dilakukan di sini adalah mengasosiasi atau merumuskan. Kita lanjut ke soal nomor 5. Dalam satu kegiatan pembelajaran, guru akan mengajarkan KD menelaah unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Guru memulai dengan meminta siswa untuk membaca buku fiksi dan non-fiksi, kemudian saling mendiskusikan tentang keduanya. Setelahnya, siswa diminta menelaah unsur-unsur keduanya, dan kemudian mempresentasikan hasilnya di depan kelas dan saling memberikan masukan. Nah, langkah pembelajaran untuk melengkapi tahapan model saintifik pada kegiatan belajar tersebut adalah langkah pembelajaran yang tepat di sini. Kita lihat pilihan yang A, menarik kesimpulan tentang hasil telaah, bukan ya. Kemudian B, menetapkan proyek yang akan dilakukan, ini project based learning, jelas bukan. Kemudian yang C, mengumpulkan informasi tentang kedua buku tersebut. Ya, ini tepat teman-teman ya, pilihan yang C. Kemudian yang D, merumuskan hipotesis, ini bukan. Kemudian pilihan yang E, melakukan penyelidikan secara kelompok tentang kedua buku tersebut, juga bukan teman-teman ya. Karena ini terdapat pada model pembelajaran atau pendekatan problem based learning, teman-teman. Sehingga pilihan yang tepat adalah pilihan yang C, yaitu mengumpulkan informasi tentang kedua buku tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 6. Dalam suatu kegiatan pembelajaran, guru akan mengajarkan kompetensi dasar menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks, deskripsi secara lisan, visual, dan tulis. Guru memulai diskusi dengan siswa untuk membimbing mereka menentukan topik atau objek. Kemudian siswa secara berkelompok diminta untuk menyusun jadwal. Dilanjutkan dengan menyelesaikan kegiatan yang telah dijadwalkan dengan bimbingan guru. Setelahnya, siswa diminta untuk menyusun laporan dan mempresentasikannya. Langkah pembelajaran untuk melengkapi tahapan model project based learning pada kegiatan belajar tersebut adalah, kita perhatikan pilihan yang A, menarik kesimpulan tentang hasil proyek. Menarik kesimpulan di sini kurang tepat teman-teman ya. Kemudian merancang langkah-langkah yang akan dilakukan. Ini sudah sesuai dengan model pembelajaran project based learning. Karena pada soal ini merancang langkah-langkah yang akan dilakukan tidak disebutkan di sini. Sehingga pilihan yang B adalah pilihan yang tepat untuk melengkapi tahapan model project based learning. Kemudian mengumpulkan informasi tentang objek yang telah disepakati, ini tidak perlu dilakukan karena ini terdapat pada model pembelajaran saintifik. Kemudian pilihan yang D, merumuskan hipotesis tentang objek yang akan diamati. Ini ada pada model pembelajaran inquiry. Kemudian yang E,
melakukan penyelidikan secara kelompok tentang objek tersebut. Ini juga tidak perlu dilakukan karena ini terdapat pada model pembelajaran problem based learning. Jadi pilihan yang tepat adalah pilihan yang B, teman-teman. Kita perhatikan di sini, model pembelajaran berbasis proyek itu meliputi penentuan proyek, kemudian perencanaan langkah-langkah, penyusunan jadwal, penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring oleh guru, penyusunan laporan dan presentasi, dan yang terakhir adalah evaluasi proses dan hasil proyek. Inilah langkah-langkah dari model pembelajaran project based learning, teman-teman. Kita lanjut soal nomor 7. Seorang guru akan mengajarkan materi dengan kompetensi dasar 4.6, yaitu menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Bentuk instrumen penilaian yang memiliki karakteristik otentik yang dapat digunakan adalah, nah karena di sini adalah menciptakan kembali, KD-nya di sini adalah KD keterampilan. Berarti pilihan yang paling tepat adalah, kita lihat pilihan yang A, tes tertulis tentang pengetahuan faktual. Jelas ini bukan, teman-teman. Kemudian pilihan yang B, tes lisan tentang pengetahuan prosedural. Jelas bukan. Kemudian pilihan yang C, tes pilihan ganda tentang pengetahuan metakognitif, juga kurang tepat. Kemudian pilihan yang D, lembar observasi dan wawancara. Lembar observasi dan wawancara ini, teman-teman, digunakan untuk penilaian sikap. Kemudian pilihan yang E, penugasan dan lembar observasi. Ya, inilah yang tepat, yaitu menggunakan bentuk instrumen penilaian, penugasan, dan lembar observasi. Jadi pilihan yang tepat adalah pilihan yang E. Kita lanjut ke soal nomor 8. Seorang guru sedang mengajarkan materi mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Nah, ini unsur-unsur teks berita terdiri dari 5W plus 1H. Instrumen penilaian otentik yang tepat dilakukan oleh guru tersebut adalah, kita lihat pilihan yang A, memberikan tugas mempresentasikan teks berita yang telah dibuat sebelumnya. Ini kurang tepat, teman-teman. Kemudian pilihan yang B, memberikan pertanyaan dengan fokus apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana dari isi teks berita yang dibaca. Ini sudah tepat, teman-teman. Kemudian pilihan yang C, kita lihat, memilih beberapa jenis teks berita pada buku siswa, meminta siswa menjawab pertanyaan setelah diperdengarkan. Ini kurang tepat. Kemudian pilihan yang D, mencari teks berita lain yang bukan dari buku siswa, kemudian meminta siswa menjawab pertanyaan setelah diperdengarkan. Karena di sini adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, teman-teman. Pilihan yang E, memberikan tugas meringkas isi teks berita. Ini juga kurang sesuai. Jadi pilihan yang tepat di sini adalah pilihan yang B, yaitu memberikan pertanyaan dengan fokus apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana dari isi teks berita yang dibaca. Kita lanjut ke soal nomor 9. Seorang guru sedang mengajarkan kompetensi dasar menyajikan teks persuasi secara tertulis. Ini berarti keterampilan, teman-teman. Instrumen penilaian otentik untuk kompetensi keterampilan yang tepat dilakukan oleh guru tersebut adalah pilihan yang A, kecepatan menulis. Jelas bukan. Pilihan yang B, keaktifan dan sikap siswa. Juga bukan. Pilihan yang C, kerapian dan kesesuaian format tulisan. Ya, ini juga tidak termasuk. Pilihan yang D, kesesuaian presentasi dengan teks tulis. Juga tidak. Kemudian pilihan yang E, kita lihat ketepatan dan kelengkapan struktur teks. Nah, inilah pilihan yang paling sesuai, teman-teman, yaitu pilihan yang E. Kita lanjut ke soal nomor 10, teman-teman. Untuk mengukur sikap kerjasama, kata kuncinya di sini adalah untuk mengukur sikap kerjasama siswa.
dalam suatu kegiatan pembelajaran dengan kompetensi dasar. 4.6 menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Diperlukan instrumen penilaian yang sesuai, yaitu pedoman observasi. Salah satu butir indikator penilaian yang dapat digunakan adalah, kita perhatikan pilihan yang A, pengertian kerjasama dan jenis-jenis kerjasama. Jelas bukan teman-teman? Pilihan yang C kita lihat, pemahaman terhadap struktur dan aspek kebahasaan teks anekdot. Ini juga bukan, karena di sini adalah mengukur sikap kerjasama siswa. Pilihan yang D, keaktifan dalam memahami struktur dan aspek kebahasaan teks anekdot. Ini juga bukan teman-teman. Kemudian pilihan yang E, keaktifan dan partisipasi dalam memahami struktur dan aspek kebahasaan teks anekdot. Ini juga kurang spesifik teman-teman. Pilihan yang paling tepat di sini adalah pilihan yang B, yaitu keaktifan dan partisipasi dalam bekerja kelompok. Karena di sini mengukur sikap kerjasama siswa dalam suatu kegiatan pembelajaran. Jadi pilihan yang tepat adalah pilihan yang B. Kita lanjut ke soal nomor 11 teman-teman. Untuk mengukur kemandirian siswa dalam kegiatan pembelajaran dengan kompetensi dasar, menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik, sanggahan atau pujian yang didengar dan dibaca. Instrumen penilaian yang tepat digunakan adalah, yang ditanyakan di sini adalah instrumen penilaian yang tepat digunakan untuk mengukur kemandirian siswa. Pilihan yang A, portofolio. Ini bukan ya, karena ini kumpulan dari tugas-tugas siswa dalam waktu tertentu. Ini yang dinamakan dengan portofolio. Kemudian observasi. Ya, betul sekali teman-teman. Observasi ini cocok digunakan untuk mengukur kemandirian siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian pilihan yang C, penilaian diri, kurang tepat. Pilihan yang D, tes wawancara, juga bukan teman-teman. Kemudian pilihan yang E, penilaian teman sejawat, juga kurang tepat. Jadi pilihan yang paling tepat di sini adalah observasi. Pembahasan soal nomor 11, Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian mengatur tentang prosedur penilaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan. Yang pertama adalah mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran. Kemudian yang kedua, mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi atau pengamatan. Kemudian yang ketiga, menindaklanjuti hasil pengamatan, dan yang terakhir adalah mendeskripsikan perilaku peserta didik. Nah, bentuk instrumen dalam penilaian sikap terdiri atas pedoman observasi, daftar cek, dan skala penilaian disertai rubrik, lembar penilaian diri, lembar penilaian antar peserta, dan lembar jurnal. Kita lanjut ke soal nomor 12. Untuk mengukur sikap kerjasama siswa dalam kegiatan pembelajaran. Ini masih tentang aspek sikap teman-teman. Untuk mengukur sikap kerjasama siswa dalam kegiatan pembelajaran dengan kompetensi dasar menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca, diperlukan instrumen penilaian yang sesuai, yaitu pedoman observasi. Salah satu butir indikator penilaian yang dapat digunakan adalah pilihan yang A, keaktifan siswa bertanya di kelas. Jelas bukan ini teman-teman. Kemudian pilihan yang B, keterampilan menelaah buku fiksi dan non-fiksi, juga bukan. Pilihan yang C, keaktifan dan partisipasi dalam bekerja kelompok. Nah, inilah pilihan yang tepat, yaitu pilihan yang C teman-teman. Kita abaikan pilihan yang D dan yang E. Kita lanjut ke soal nomor 13 teman-teman. Seorang guru akan mengajar dengan kompetensi dasar 3.11, yaitu menganalisis isi
struktur dan kebahasaan teks negosiasi. Teknik dan bentuk instrumen yang digunakan oleh guru adalah teks tertulis berupa uraian. Salah satu indikator penilaian yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah, karena ini adalah uraian, berarti indikator penilaian yang sesuai adalah berupa uraian yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Kita perhatikan pilihan yang A. Apakah yang dimaksud dengan struktur dan kebahasaan teks negosiasi? Ini kurang tepat, teman-teman. Karena pilihan yang A ini menguji kemampuan siswa dalam memahami struktur dan kebahasaan teks negosiasi. Kemudian pilihan yang B, apakah perbedaan struktur organisasi teks negosiasi dengan teks yang lain? Ini juga kurang tepat, teman-teman. Pilihan yang B ini menguji pemahaman siswa mengenai perbedaan struktur organisasi teks negosiasi dengan teks yang lain. Kemudian pilihan yang C, apakah perbedaan aspek kebahasaan teks negosiasi dengan teks yang lain? Ini juga kurang tepat, teman-teman. Karena pilihan yang C ini menguji pemahaman siswa dalam membedakan aspek kebahasaan teks negosiasi dengan teks yang lain. Kemudian pilihan yang D, mengapa struktur organisasi teks negosiasi berbeda dengan teks yang lain? Pilihan yang D ini juga kurang tepat karena ini menguji pemahaman siswa terkait dengan alasan struktur organisasi berbeda dengan teks yang lain. Ini lebih kepada menguji pengetahuan siswa mengemukakan alasan perbedaan dari teks negosiasi. Kemudian pilihan yang E, tulislah struktur teks negosiasi seperti yang ada dalam teks yang sudah disediakan. Jadi inilah ya pilihan yang paling sesuai terkait dengan menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. Teknik dan bentuk instrumen yang digunakan oleh guru adalah teks tertulis berupa uraian. Jadi uraian paling tepat adalah pilihan yang E, yaitu tulislah struktur teks negosiasi seperti yang ada dalam teks yang sudah disediakan. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan yang E. Kita lanjut ke soal nomor 14. Seorang guru akan mengajar dengan kompetensi dasar 4.8, yaitu menyajikan rangkuman teks hasil observasi. Ini kata kuncinya, menyajikan rangkuman teks hasil observasi atau LHO yang berupa buku pengetahuan secara lisan dan tulis. Teknik dan bentuk instrumen yang digunakan oleh guru adalah teks tertulis berupa uraian. Salah satu indikator penilaian yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah, kita lihat pilihan yang A, apakah yang dimaksud dengan struktur dan kebahasaan teks LHO? Jelas ini pilihan yang kurang tepat. Kemudian pilihan yang B, paparkan hasil pembacaan buku dalam teks LHO secara tertulis. Pilihan yang C, apakah perbedaan struktur organisasi teks LHO dengan teks yang lain? Ini juga pilihan yang kurang tepat, teman-teman. Pilihan yang D, mengapa struktur organisasi teks LHO berbeda dengan teks yang lain? Ini juga tidak tepat, teman-teman, karena ini menanyakan alasan. Kemudian pilihan yang E, tulislah sebuah teks LHO berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Karena di sini adalah menyajikan rangkuman, berarti pilihan yang paling tepat adalah pilihan yang B, teman-teman, yaitu paparkan hasil pembacaan buku dalam teks LHO secara tertulis. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang B, teman-teman. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 15, teman-teman. Seorang guru akan mengajar dengan kompetensi dasar 3.9, yaitu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang dibaca.
Teknik dan bentuk instrumen yang digunakan oleh guru adalah tes tertulis berupa uraian. Salah satu indikator penilaian yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah, kita perhatikan pilihan yang A, paparkan temuan terkait dari teks eksplanasi yang dibaca. Nah, ini tepat teman-teman ya. Paparkan temuan terkait dari teks eksplanasi yang dibaca. Ini sesuai dengan KD mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi. Kemudian pilihan yang B, apakah ini dimaksud dengan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi? Nah, ini tidak tepat teman-teman ya. Kemudian pilihan yang C, apakah perbedaan struktur organisasi teks eksplanasi dengan teks yang lain? Ini juga tidak tepat. Pilihan yang D, mengapa struktur organisasi teks eksplanasi berbeda dengan teks yang lain? Ini juga sama. Pilihan yang E, tulislah sebuah teks eksplanasi berdasarkan teks yang telah dibaca sebelumnya. Ini terkait dengan keterampilan siswa dalam menulis teks eksplanasi berdasarkan bacaan sebelumnya. Namun yang paling tepat di sini adalah pilihan yang A, teman-teman, terkait dengan mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi, yaitu paparkan temuan terkait dari teks eksplanasi yang dibaca. Jadi pilihan yang tepat adalah pilihan yang A. Baiklah teman-teman, demikianlah soal pretest PPG bagian 19 ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini.